Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Intan Alisya Putri dan rekan saya Debbie Rahma Oktavia. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi, yaitu metode internal rate of return atau IRR pada mata kuliah pembiayaan pembangunan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Arsya Liantika Merelda ST MPWK. Apa sih metode internal rate of return atau IRR itu? IRR adalah suatu tingkat diskonto yang menyamakan PV arus kas masuk dengan PV arus kas keluar, atau tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. IRR juga diartikan sebagai tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected rate of return, di mana keputusan investasi dari IRR itu sendiri. Jika IRR-nya lebih besar, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan usulan investasinya diterima. Sedangkan jika IRR-nya kurang dari tersebut, tingkat keuntungan yang disyaratkan atau usulan dari proyek-proyek investasi akan ditolak. Adapun rumus IRR bisa dilihat dari presentasi kami. Saya jelasin, CF itu arus kas, I itu biaya modal atau tingkat bunga yang dicari pada tingkat diskonto NPV akan menjadi 0, sedangkan N itu umur proyek investasi, dan OI itu investasi awal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh studi kasus. Nah, studi kasus kali ini yaitu arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. Pada PT Indah Mulia mempertimbangkan usulan proyek dengan investasi sebesar 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Tingkat pengembaliannya disyaratkan 12%. Nah, pertanyaannya, hitunglah IRR-nya dan apakah proyek akan diterima atau ditolak. Pada tahun pertama arus kasnya 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, dan tahun kelima yaitu 28 juta. Selanjutnya kita coba dengan faktor diskonto 16%. Kita hitung dulu per tahun, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kita faktor menggunakan PV dengan rumus NPV di samping. Lanjut kita temukanlah hasil PV-nya, dan total PV-nya yaitu Rp147.175.300 dengan investasi awal yaitu Rp150 juta. Hasil NPV-nya yaitu total PV dikurangi dengan investasi awal dengan hasil akhir yaitu minus Rp2.824.700. Lalu kita coba dengan faktor diskonto 13%. Hitung juga dulu faktor PV-nya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima dengan rumus NPV di samping. Lalu ketemulah hasil PV-nya yaitu total PV dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu Rp156.642.900 dengan investasi awal 150 juta. Jadi total PV dikurangi lagi dengan investasi awal, hasilnya maka plus atau surplus. Jadi NPV-nya itu Rp6.642.900. Nah, yang terakhir, mari kita hitung perhitungan interpolasinya. Dari yang sebelumnya, yaitu dari diskonto 13%, diskonto 16%, maka selisihnya yaitu 3%. Selanjutnya, pada selisih PV, dihitunglah dengan selisih Rp9.467.600. Dengan selisih PV dengan investasi awal dihasilkan yaitu Rp6.642.900. Karena nilai diskonto 13% surplus atau plus, sedangkan diskonto 16% itu minus, maka IRR-nya adalah 13% ditambah dengan Rp6.642.900 dibagi dengan Rp9.467.600 dikalikan dengan 3%, maka IRR-nya 1
sama dengan 15,11%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut bisa diterima karena IRR-nya lebih dari 13%. Kemudian pada studi kasus berikutnya, arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Dengan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 150 juta dengan umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa, diasumsikan RRR sebesar 10%. Hitunglah IRR-nya. Arus kas yang dihasilkan dari tahun pertama sampai kelima yaitu 50 juta. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita mencari nilai net present value dengan faktor diskonto sebesar 11%, yaitu dengan memasukkan rumus net present value sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal NPV, yaitu sama dengan 50 juta dikali 3,6959 dikurang 200 juta. Untuk nilai 3,6959 itu kita dapatkan dari faktor diskonto 11% di tahun kelima. Maka nilai hasil net present value yang kita dapatkan yaitu sebesar minus 15 juta, 205 ribu. Berikutnya kita melakukan dengan faktor diskonto 7%. NPV dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal NPV. 50 juta dikali 4,1002 dikurang 200 juta. Nilai 4,1002 kita dapatkan dari NPV faktor diskonto 7% pada tahun kelima. Maka nilai yang kita hasilkan yaitu sebesar 5.010.000. Kemudian PV yang kita dapatkan dari bunga 7% yaitu 205.010.000. Serta PV pada bunga 11% yaitu 184.795.000. Maka selisih PV yang kita dapatkan yaitu sebesar 20.215.000. Kemudian selisih PV dengan investasi awal yaitu 205.010.000 dikurang 200 juta sama dengan 5.010.000. Maka IRR-nya adalah 7% ditambah 5.010.000 dibagi 20.215.000 dikali 4%. 7% didapatkan dari bunga terendah, kemudian 4% didapatkan dari selisih 11% dikurang 7%. Maka IRR yang kita dapatkan adalah sebesar 8%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut tidak bisa diambil atau diterima karena IRR-nya kurang dari 10%.